Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu antidot warfarin, yaitu yang beranggotakan Rahma Amalia dengan NIM 22613001, Puji Minda dengan NIM 22613016, Nur Afan dengan NIM 22613011, Nurin Fauzia dengan NIM 22613012, Rafzani Zola dengan NIM 22613057. Warfarin. Warfarin adalah obat pengencer darah yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah pembentukan gumpalan darah agar tidak semakin membesar dan menyumbat. Obat ini digunakan pada pasien yang mengalami depth vein thrombosis atau bekuan darah pada pembuluh darah dan orang-orang yang beresiko mengalami pembekuan darah seperti web detak jantung tidak teratur atau memasang pengganti katup jantung mekanisme. Warfarin juga digunakan untuk mencegah timbulnya penyumbatan pembuluh darah maupun emboli pada orang seperti penderita penyakit jantung, rematik, seseorang dengan katup jantung buatan, atau penderita atrial fibrilasi. Yang selanjutnya gejala dan tanda-tanda keracunan. Konsumsi antikoagulan yang disengaja dan tidak disengaja berpotensi menyebabkan koagulopati dan pendarahan yang diakibatkannya. Pasien datang dengan manifestasi khas gangguan koagulasi yaitu memar, hematuria, hematozezia, dan monoragia. Pendarahan di leher yang mengakibatkan gangguan jalan napas merupakan komplikasi yang jarang terjadi namun mengancam nyawa. Komplikasi paling serius dari antikoagulasi berlebihan adalah pendarahan intrakranial yang dilaporkan terjadi pada sebanyak 2% pasien yang menjalani terapi jangka panjang. Meskipun konsumsi produk yang mengandung warfarin secara sengaja jarang terjadi, efek samping obat yang mengakibatkan antikoagulan berlebihan dan pendarahan sering terjadi. Indeks resiko pendarahan rawat jalan didasarkan pada 4 faktor risiko independen: usia 65 tahun atau lebih, riwayat kecelakaan cerebrovaskular, riwayat pendarahan gastrointestinal, atau riwayat infark miokard baru-baru ini. Hematokrit kurang dari 30%, kreatin serum lebih dari 1,5 mg per dl, atau diabetes mellitus. Antidot dari warfarin adalah vitamin K, obat dan penawar khusus vitamin K atau fitonadion, tetapi bukan vitamin K3 atau menadion, secara efektif memulihkan produksi faktor pembekuan. Ini harus diberikan jika ada bukti antikoagulasi yang signifikan. Catatan vitamin K1 diberikan sebagai profilaksis setelah konsumsi akut. PT atau INR 48 jam tidak dapat digunakan untuk menentukan tingkat keparahan overdosis dan disarankan agar pasien dimonitor minimal 5 hari setelah vitamin terakhir. Karena vitamin K tidak dapat memulihkan faktor pembekuan selama 6 jam atau lebih, pasien dengan pendarahan aktif mungkin memerlukan penggantian segera faktor pembekuan aktif, seperti dengan plasma beku segar atau darah utuh segar. FFP lebih disukai karena mengandung konsentrasi faktor pembekuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, mekanisme toksisitas. Semua senyawa ini menghambat vitamin K2, 3, epoksida reduktase, dan vitamin K, kuinon reduktase. Dua enzim yang bertanggung jawab untuk konversi vitamin K menjadi bentuk aslinya. Suatu kofaktor yang diperlukan dalam sintesis faktor koagulasi 2, 7, 9, dan 10 di hati. Hanya sintesis faktor-faktor baru yang terpengaruh, dan efek antikoagulan tertunda hingga faktor-faktor yang bersirkulasi saat ini terdegradasi. Efek puncak biasanya tidak terlihat selama 2-3 hari karena lama waktu paruh faktor 9 dan 10 24-60 jam. A. Kompleks faktor 9, faktor 2, 7, 9, dan 10 dapat digunakan sebagai terapi alternatif atau tambahan bersama dengan vitamin K1 dan FFP.
Dosis yang disarankan adalah 25-35 unit per kilogram untuk gejala ringan, 40-55 unit per kilogram untuk gejala sedang, dan 60-70 unit per kilogram untuk gejala pendarahan berat. B. Faktor 7A teraktivasi rekombinan juga dapat digunakan sebagai alternatif atau tambahan terhadap FFP dan vitamin K1. Dosis optimal tidak diketahui, namun dosis 35-120 mcg per kg telah berhasil digunakan untuk membalikan antikoagulasi warfarin dan superwarfarin. Selanjutnya yaitu dosis. Regimen dosis optimal untuk vitamin K masih belum jelas. Kasus keracunan LAAR yang dilaporkan memerlukan vitamin K sebanyak 50-250 mg setiap hari selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Sedangkan dosis tunggal 1-10 mg biasanya cukup pada pasien yang diberi antikoagulan berlebihan dengan warfarin. Pendekatan awal yang masuk akal untuk pasien yang sengaja overdosis warfarin atau LAAR adalah 25-50 mg vitamin K1 oral 3-4 kali sehari selama 1-2 hari. Vitamin K tersedia secara oral dalam bentuk tablet 5 mg yang mengharuskan pasien untuk mengonsumsi 5-10 tablet setiap 6-8 jam. INR harus dipantau dan dosis vitamin K harus disesuaikan. Ketika INR kurang dari 2, titrasi dosis vitamin K dapat diturunkan berdasarkan analisis faktor 7. Pemberian vitamin K4 harus dilakukan pada pendarahan yang mengancam jiwa dan pendarahan serius pada setiap peningkatan INR. Dalam keadaan ini, pasien juga dapat diberikan suplemen dengan konsentrat kompleks protrombin, plasma beku segar, atau faktor vila rekombinan. Dosis awal vitamin K4 10 mg masuk akal untuk meminimalkan resiko reaksi anafilaktoid. Sediaan harus diencerkan dengan dextrosa 5% bebas pengawet, larutan natrium klorida 0,9% atau dextrosa 5% dalam larutan natrium klorida 0,9% dan diberikan secara perlahan sesuai kecepatan, tidak melebihi 1 mg per menit pada orang dewasa. Karena durasi kerja vitamin K berumur pendek, dosis harus diulang 2-4 kali sehari. Permulaan efek vitamin K tidak terjadi secara instan apapun rute pemberiannya. Berikan vitamin K oral dosis hingga 800 mg setiap hari diperlukan untuk mempertahankan INR yang memuaskan. Vitamin K juga dapat diberikan secara subkutan atau 4, namun rute 4 tidak dianjurkan karena risiko anafilaksis dan rute subkutan hanya digunakan bila rute oral tidak memungkinkan. Perhatian, pembalikan antikoagulasi yang dimediasi vitamin K mungkin berbahaya bagi pasien yang memerlukan antikoagulasi terus-menerus. Misalnya, pasien dengan katup jantung prostetik, namun bila vitamin K diindikasikan pada pasien ini, heparin dapat digunakan untuk pemeliharaan antikoagulasi. Dosis vitamin K jangka panjang mungkin diperlukan selama beberapa minggu hingga bulan pada pasien yang telah mengonsumsi produk superwarfarin jangka panjang. Tingkat faktor pembekuan darah 2, 7, 9, dan 10 mungkin berguna dalam mengevaluasi kapan vitamin K dapat dikurangi dengan aman setelah keracunan superwarfarin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.